Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan teknologi sistem cerdas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya Rio Azhar Rahmadana dari kelas 3 KA28 dengan NPM 161181196, mahasiswa Universitas Gunadarma. Yang pertama, teknologi sistem cerdas. Pengertian dari teknologi sistem cerdas adalah teknologi merupakan sarana untuk mempermudah kehidupan sehari-hari dan digunakan untuk keberlangsungan hidup manusia. Pertama kali teknologi diciptakan terbuat dari bahan-bahan alam yang dibuat menjadi alat sederhana. Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi yang ada akan terus berkembang. Selanjutnya yaitu teknologi sistem cerdas menurut para ahli. Ensiklopedia Britania menjelaskan bahwa cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang kedua yaitu Hewlett menyatakan usaha untuk membuat komputer berpikir atau machine with minds. Selanjutnya yaitu artificial intelligence atau AI. Kecerdasan buatan atau kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau intelligence artificial. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer, yaitu kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Selanjutnya, artificial intelligence menurut para ahli. Yang pertama yaitu John McCarthy tahun 1956 menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar menirukan perilaku manusia. Yang kedua ada H.A. Simon tahun 1987 menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah tempat atau sebuah penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Yang ketiga, Rich dan Knight di tahun 1991 menyatakan bahwa kecerdasan buatan atau artificial intelligence ialah sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang dapat pada saat ini dilakukan lebih baik oleh manusia. Selanjutnya, perbedaan antara kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan atau yang juga disebut artificial intelligence adalah kecerdasan yang memang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu. Tingkat kecerdasan ini tidak dapat meningkatkan ataupun menurunkan jika tidak ada yang mengubahnya. Manusia dengan keahlian yang dimilikinya kini telah mampu menciptakan teknologi seperti itu. Sementara itu, kecerdasan pada manusia hadir secara alamiah. Tuhan yang menciptakan akal dan pikiran pada manusia sehingga bisa berpikir secara rasional dan cerdas. Tingkat kecerdasan manusia dapat meningkat, asalkan sang manusia berusaha untuk meningkatkannya. Selanjutnya, sejarah sistem cerdas. John McCarthy memiliki andil besar terhadap sejarah perkembangan artificial intelligence sampai dengan saat ini. McCarthy menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dapat disebut dengan LISP, yang sebagian besar kecerdasan buatan saat ini menggunakannya. Namun, sekitaran tahun 1960-an hingga 1970-an,
1970-an, perkembangan AI sempat melambat. AI memulai perkembangannya kembali dan telah menjadi sebuah industri pada tahun 1980-an. Diawali dengan Digital Equipment Corporation atau DEC yang menemukan sistem yang dinamakan R1 yang berguna untuk melakukan konfigurasi sistem pada komputer baru. Selanjutnya, contoh teknologi sistem cerdas, yaitu di sini terdapat dua contoh. Contoh pertama yaitu Siri. Siri adalah salah satu asisten pribadi virtual paling populer yang ditawarkan oleh Apple di iPhone dan di iPad. Asisten yang diaktifkan sebagai suara perempuan ramah berinteraksi dengan pengguna dalam rutinitas sehari-hari. Dia membantu Anda menemukan informasi, mendapatkan petunjuk arah, mengirim pesan, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan menambahkan acara ke kalender. Siri menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk mendapatkan pertanyaan dan permintaan bahasa alami yang lebih cerdas dan mampu memahami. Ini pasti salah satu contoh paling ikon dari kemampuan belajar pada mesin smartphone. Yang kedua, flying drone. Drone sudah mengirimkan produk ke rumah pelanggan. Meskipun dalam mode uji coba, mereka menunjukkan sistem pembelajaran mesin yang kuat yang dapat menerjemahkan lingkungan ke dalam model 3D melalui sensor dan kamera video. Sensor dan kamera dapat melihat posisi drone di ruangan dengan menyambungkan ke langit-langit. Algoritma generasi lintas memandu drone tentang bagaimana dan keamanan harus bergerak. Dengan menggunakan sistem Wi-Fi atau wireless, kita dapat mengendalikan drone dan menggunakan untuk tujuan tertentu, seperti pengiriman produk, pembuatan video, atau pelaporan berita. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Menurut saya, sistem cerdas adalah sistem yang dapat mengadopsi sebagian kecil dari tingkat kecerdasan manusia untuk berinteraksi dengan keadaan eksternal atau suatu sistem. Sebagian kecil dari tingkat kecerdasan itu antara lain kemampuan untuk dilatih, mengingat kembali kondisi yang pernah dialami, mengolah data-data untuk memberikan aksi yang tepat sesuai yang telah diajarkan, dan kemampuan menyerap kepakaran seorang ahli melalui perintah yang dituliskan dalam bahasa pemrograman tertentu.